warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Amirah dari kelas 8A dan partner saya Abdullah Fakih kelas 7C. Di sini kita akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tuban terkait profil. Di sini saya dengan partner saya akan mewawancarai Pak Muin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tuban untuk dimintai profilnya. Pak Muin sudah siap untuk diwawancarai? Iya, siap. Sebagai pembuka, bisa kita awali dengan mengetahui nama lengkap Bapak. Ya, nama lengkap saya Fathul Muin MPD. Kapan dan di mana Bapak dilahirkan? Saya lahir di Tuban tanggal 30 November 1968. Di mana Bapak dan keluarga tinggal? Saya saat ini tinggal di Latsari Gang 3, perumahan Taman Bagus nomor 7. Apa Bapak punya hobi yang biasa dilakukan saat waktu senggang? Dan apa itu? Kalau untuk hobi yang bersifat senang-senang, saya senang going around ya, dengan kadang sendirian naik motor, kadang naik sepeda ontel, kadang dengan naik mobil dengan istri dan anak-anak untuk sekedar menikmati pemandangan ya. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak? SD-nya di mana? SMP-nya di mana? Saya SD dari SD Islam Tuban ya, lulus tahun 1982. SMP-nya saya lulus dari SMP 2 Tuban tahun 1985. SMA-nya SMA 2 Tuban tahun 1988. Kemudian dari Uniro jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 1993. Kemudian S2-nya dari Universitas 11 Maret Surakarta. Bisa disebutkan nama istri Bapak, jumlah anak Bapak dan nama? Ya, istri Pak Muin namanya Ekti Wahyuni. Anak saya dua-duanya putri. Yang pertama namanya Rahma Maludia Cintafani, sekarang semester 4 di Universitas Brawijaya, jurusan statistik. Terus adiknya namanya Briliani Filah Takaki, masih kelas 4 SD Binana Soleh. Apakah menjadi kepala sekolah itu cita-cita Bapak? Sebetulnya saya tidak punya cita-cita jadi kepala sekolah. Saat itu saya ingin jadi guru yang ingin mengabdi fokus kepada bidang kurikulum dan pendidikan. Ya, kemudian jadi kepala sekolah ya memang ya takdir Allah saya dijadikan sebagai kepala sekolah. Bisa disebutkan prestasi atau kejuaraan apa saja yang pernah Bapak? Setelah kerja ini ya, maksudnya mulai guru ya, jadi guru ya. Saya tahun 2010 juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Tuban. Tahun yang sama juara 1 guru berprestasi tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian saat yang sama, tahun yang sama 2010 peringkat 5 guru berprestasi nasional. Kemudian tahun 2014 di tahun 2009 saya pernah juara 3 lomba inovasi pembelajaran Provinsi Jawa Timur. Kemudian di 2014 finalis lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Kemudian pada saat di tahun 2019 saya juara 1 lomba budaya kerja Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian di tahun yang sama 2019 saya juara 1 kepala sekolah berprestasi. Bisa disebutkan pengalaman berorganisasi atau riwayat organisasi apa yang pernah Bapak ikuti? Iya, kalau untuk sekolah saya pernah menjadi ketua OSIS di SMA 2 Tuban. Kemudian di perguruan tinggi saya pernah menjadi ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kemudian di sosial saya sebagai pernah ketua remaja masjid, kemudian sampai saat ini masih pengurus takmir masjid Baitur Rohim di Kelurahan Kingking karena saya asli Kingking ya. Kemudian pengalaman organisasi sebagai ketua komite di SD Bina Anak Soleh. Kemudian sebagai ketua pusat belajar guru Kabupaten Tuban. Kemudian juga pernah sebagai pengurus MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
Apa pekerjaan Bapak sebelum menjadi kepala sekolah? Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Tuban. Ya, iya. Kapan pertama kali Bapak bekerja sebagai guru? Guru tahun 1996 pertama kali jadi guru. Ya. Akan dilanjutkan dengan partner saya. Iya. Kapan Bapak diangkat menjadi PNS? PNS tahun 1997. Iya. Kapan Bapak dilantik secara resmi menjadi Kepala Sekolah SMPN Negeri 3 SMP Tuban? 3 Tuban. Di tanggal 7 Januari 2020. Ya. Adakah kebiasaan khusus yang Bapak lakukan hingga sukses menjadi Bapak yang sekarang? Kalau saya begini, Mas, Mbak, saya itu di dalam diri saya itu ada apa ya? Ada semangat. Saya pakai bahasa Inggris ya, a step forward. Ya, saya harus bisa satu langkah ke depan. Jadi dengan menganalisa, membandingkan, kemudian bagaimana saya bisa berprestasi di situ. Sehingga saya orangnya sering keluar dari zona aman. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk saya dan bermanfaat bagi siswa-siswi saya, terutama atau khususnya di bidang bahasa Inggris ya. Jadi saya senang seperti itu, ingin berbeda, ingin tampil beda. Selanjutnya, apa visi misi Bapak untuk memajukan sekolah ini? Ya, sekolah ini sebetulnya sudah punya visi ya kan, ada unggul, religius, berbudaya lingkungan itu ya. Kalau saya, visi saya adalah bagaimana, ini bagi Pak Min pribadi ya, bagaimana saya bisa memberikan warna di sekolah atau di tempat kerja saya yang terbaru, di mana saja saya harus bisa mewarnai. Jadi ada apa ya, colorful ya. Jadi tidak itu terus. Tapi apa yang bisa saya lakukan dengan teman-teman guru, teman-teman tenaga administrasi sekolah dan juga para siswa dan siswi. Itu yang jadi visi pribadi saya. Ya, misi saya ya tentunya kita berdasarkan ada 8 standar nasional pendidikan. Di antaranya adalah standar kompetensi lulusan. Bagaimana lulusan di sekolah yang saya pimpin itu punya nilai plus, bukan hanya pelajaran, tapi misalnya ada keterampilan lain. Ya seperti kalau SMP 3 sudah ada nilai-nilai religius. Sekarang saya mendirikan rumah bahasa. Harapan saya nanti anak-anak SMP 3 itu pasif mampu menggunakan bahasa untuk alat komunikasi. Baik itu bahasa Jawa, apalagi bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, dan bahasa asingnya bahasa Inggris. Juga mengembangkan perpustakaan, mengembangkan laboratorium matematika, mengembangkan laboratorium PAI yang sudah kita miliki, termasuk IPA. Jadi bagaimana ini nanti bisa menumbuh kembangkan kreativitas baik itu peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Selanjutnya, harapan Bapak untuk sendiri ke depannya apa? Terhadap sekolah? Iya. Harapan saya satu pasti kepada siswa-siswi ya. Saya berharap anak-anak sekarang harus menyadari bahwa sekolah kita sudah tidak berstatus sebagai sekolah unggulan, sudah tidak berstatus sebagai sekolah SBI. Ya artinya itu sudah lewat. Karena sekolah ini sekarang kan modelnya PPDB-nya kan model zonasi. Ada afirmasi, ada prestasi, sehingga tantangan kalian nanti ke depan lebih berat. Sekarang kemampuan anak-anak mulai SMP 1 sampai 7 mungkin kita masih unggul, tapi sudah mulai rata. Kita lihat prestasi-prestasi anak-anak sudah merata. Tidak selalu bahwa yang juara lomba ini pasti SMP A, SMP B, tidak, sekarang sudah merata. Belum lagi nanti persaingan kita dari SMP berlevel 1 di kecamatan. Misalnya seperti Jatirogo, Rengel, Pelumpang. Jadi saya ingin bahwa SMP 3 ini juga harus ada perubahan mindset Bapak Ibu guru dan peserta didik. Kita jangan senang di zona aman ya, safe zone, jangan. Tapi kita harus melihat SMP 3 belum ada. Sekarang ini karya tulis saya gerakkan ya, supaya nanti kita bisa mungkin mengikuti lomba tingkat nasional ya dengan karya tulis bidang IPS maupun IPA. Juga mungkin di bahasa dengan rumah bahasa itu nanti. Bagaimana anak-anak nanti
akan ada kegiatan mungkin gini, one day with Mr. Muin. Jadi nanti kita di sana ngobrol bahasa Inggris, bukan pelajaran, tapi ayo latihan bahasa Inggris. Mungkin ada yang sehari dengan guru bahasa Indonesia, ya, ada yang dengan bahasa Jawa. Nanti kita akan ada sehari bahasa Inggris, sehari bahasa Indonesia, sehari bahasa Jawa. Wajib masuk di ruangan tersebut. Ya, lebih dari itu adalah tadi itu kita kembangkan apa toh potensi anak-anak SMP Negeri 3 Tuban itu di bidang apa yang bisa ditonjolkan. Bagaimana kiat kita menjadi orang sukses menurut Bapak? Ya, gini, kalau menurut saya sukses itu melalui usaha. Selain usaha, jangan lupa berdoa, karena di atas kita ada yang mengatur kita, ya. Kita ini perencana yang bagus, tetap Allah yang menentukan. Jadi menurut saya adalah apa yang bisa kalian lakukan, ya. Jangan menunggu besok, ya. Hari ini saya punya kreativitas, hari ini saya punya inovasi, do it, lakukan, jangan ditunda. Pak gagal, coba lagi gitu. Kegagalan tuh wajar, nggak apa-apa. Kita justru kalau berhasil terus nggak pernah evaluasi diri, tapi kalau pernah gagal, ya misalnya sekarang, kemarin seleksi Olimpiade tingkat MGMP SMP 3 belum ada yang masuk 3 besar. Bagi saya itu cambuk loh. Kenapa ini? Ada apa? Apakah input anak-anak ataukah memang model pembinaan yang harus dirubah? Jadi kiat saya seperti itu. Jadi belajar dari untuk menjadi sukses itu jadi itu lihat peluang. Ya, kita ada peluang, ada tantangan, ya, dan kita punya potensi, kita wujudkan, kita keluarkan, kita punya kekuatan, punya kemampuan apa? Kalian kan ini kan juga ada yang pintar bahasa, ada yang pintar matematik, ada yang pintar IPA, ya munculkan, karena kita sekarang siswa kita kan jumlahnya 728, kan berbeda-beda mati, kemampuan, potensi itu beda-beda, ya harus ditonjolkan. Cuma memang kita sekarang ini diberikan ujian oleh Allah, ada COVID, sehingga saya sendiri baru 2 bulan di SMP 3 terus kena ada COVID itu kan, ya saya harus bagaimana saya dengan SMP 3. Makanya saya memunculkan rumah bahasa, lab matematika. Harapan saya nanti kalau Juli diperbolehkan, ayo kita pacu, ya, sehingga kita kan tujuan Pak Muin di 2021 2022 tahun ajaran ini adalah mengembangkan sumber daya, baik itu guru, tenaga administrasi, lebih khusus anak-anak sesuai dengan bidangnya. Itu keinginan saya terkait dengan bagaimana sukses, ya lakukan sesuatu yang berbeda sesuai dengan potensi kita. Moto Bapak sendiri apa? Kalau moto saya menggunakan bahasa Jawa, ya, becik ketitik, tolo. Saya yakin kalau kita mau berbuat baik, itu suatu saat kita akan mengunduh hasilnya. Sebaliknya kalau kita berbuat kurang baik, jelek, ya kita pasti akan kena getahnya. Ya masalah itu bagus tidaknya kan relatif, ya, Allah yang tahu. Tapi kita harus mencoba bahwa kita harus berupaya melakukan sesuatu yang baik, supaya nanti kita hasilnya kita petik baik pula. Selanjutnya pertanyaan terakhir, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk murid-murid SMP Negeri 3 Tuban? Ya, kembali tadi yang saya jelaskan, jadi anak-anak jangan terbuai dengan gebiar SMP Negeri 3 Tuban. Artinya bahwa kalau ibarat HP, casingnya bagus, spek di dalamnya juga harus bagus. Ya, kalian kan termasuk spek yang ada di dalam itu. Kalau secara fisik kita, secara sarana prasarana kita seperti ini, bagaimana nanti anak-anak ini, ya, dengan kompetensinya yang berbeda-beda, dari mungkin dulu SD-nya SD yang bagus, kemarin sekarang digembleng di sini, ya. Jadi saya sangat berharap pada anak-anakku bahwa kita juga harus menengok kanan kiri, melihat tetangga kita, maksudnya tetangga masyarakat, ya, sekolah yang lain. Bagaimana ini? Ya, saya harus bisa berbuat lebih dari itu. Karena saya sejak awal melangkahkan kaki saya di SMP 3 ini ingin bahwa meningkatkan
prestasi akademik peserta didik. Dan kemarin permintaan pengurus komite yang baru, beliau menagih kata unggul yang ada dalam visi kita. Unggulnya SMP 3 Bapak Muin. Saya ditantang seperti itu. Kalau religi oke, sudah tidak ada yang meragukan. Ada BTG, ya, ada kebiasaan pagi, ada sholat duha, itu mereka sudah tahu. Tapi unggul yang lain apa? Kemarin salah satu di antaranya, coba sekarang kepala sekolahnya kan bahasa Inggris. Apa nggak bisa memunculkan jago-jago bahasa Inggris dari SMP 3 Tuban? Karena yang muncul itu kebetulan punya tetangga yang sejak SMP itu pintar bahasa Inggris, sampai kuliah kemarin di luar negeri, dan sekarang menjadi staf kedutaan besar Pakistan. Gitu. Jadi beliau kok ingin bahwa SMP 3 itu ada unggulnya di mana, itu yang harus dicari. Insya Allah nanti di tahun pelajaran baru ini kita bersama-sama komite beserta Bapak Ibu guru, tenaga administrasi dan para peserta didik, ayo membangun membuat konstruksi yang kuat untuk masa depan kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah hasil wawancara yang telah kita lakukan terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tuban. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian untuk mensupport ekstrakurikuler jurnalistik SMN Negeri 3 Tuban kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.